Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika Keuangan Syariah. Ini adalah di pertemuan kelima. Kita akan bahas tentang aset dan liabilitas bank. Oke ya. Oke, di materi ini kita akan bahas dua subtopik materi. Yang pertama yaitu neraca keuangan perbankan, ya, di mana di sana akan ditemui aset, kemudian liability, modal, ya. Kalau fractional reserve-nya itu hanya pelengkap aja. Tapi untuk yang di neraca keuangan yang masuk ke dalam tabelnya itu hanya 3, aset, liability, dan modal. Kemudian materi yang kedua yaitu fungsi dan kegiatan bank syariah. Oke, kemudian untuk sorotan dan informasi yang utamanya adalah yang pertama, bahwa neraca keuangan itu nanti harus balance, ya. Kemudian neraca keuangan terdiri dari 2 kolom, di mana yang kolom di sebelah kiri itu merupakan kolom aset, dan kolom yang di sebelah kanan itu adalah kolom liability dan modal. Nah, liability di sini adalah secara harfiah dia artinya kewajiban, ya. Tapi secara istilah ini sebenarnya menunjukkan pada arti utang, ya, kewajiban utang yang harus dibayar. Oke, dengan kita membuat neraca keuangan ini, ya, jadi ingat kalau neraca itu yang biasa dipakai, misalkan kalau neraca timbangan dan sebagainya, ya, alat ukur. Jadi dia harus balance. Begitupun keuangan juga harus balance, harus sama, ya, di hasil akhirnya. Ya, dengan neraca keuangan ini membantu pihak manajemen dalam melihat posisi struktur keuangan dari segi modal, kemudian kewajiban-kewajiban perusahaan dalam bentuk utang yang harus dibayar, dan juga termasuk aset yang dimiliki. Oke, selanjutnya kita lihat apa itu aset. Oke, aset terdiri dari 2 macam kriteria. Yang pertama yaitu current aset, ya, yaitu aset lancar. Kemudian fixed aset, yaitu aset tetap atau aset tidak lancar. Oke, dalam hal ini lancar tidaknya itu dikaitkan dengan kita bisa uangkan gitu, ya, dengan cepat atau tidak gitu. Oke, kemudian perbedaan untuk current aset dan fixed aset adalah yang pertama, untuk current aset itu bersifat liquid, artinya mudah diuangkan, ya. Sedangkan untuk fixed asset itu tidak liquid, ya, atau no liquid atau tidak mudah diuangkan. Oke, kemudian current asset itu jangka waktu pendek, kurang dari 1 tahun, ya. Sedangkan untuk fixed aset itu dalam jangka waktu panjang, ya, lebih dari 1 tahun. Oke, contohnya untuk current asset yaitu cash, ya. Kemudian cash atau fresh money, ya. Sedangkan untuk yang fixed assetnya misalkan bangunan, peralatan, tanah, dan sebagainya, ya. Seperti Anda tahu bahwa kalau misalkan kita punya tanah, itu tidak bisa langsung begitu dipasangkan iklan begitu terjual, ya. Itu mereka biasanya tanah itu ada butuh waktu, ya, gitu. Nah, ini contoh, kemudian perbedaannya sudah saya sampaikan. Ya, jadi aset itu terdiri dari 2, ya, tadi. Selanjutnya setelah aset, nah liability ini ada di kolom kanan dari neraca, atau ini adalah kewajiban perusahaan untuk membayarkan hutang, ya, yaitu berupa utang, ya. Oke, sebagai akibat dari proses kegiatan usaha. Kemudian liability juga dibagi menjadi 2, yaitu current liability, yaitu utang yang harus dibayarkan dengan jangka tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian long term liability, yaitu utang yang harus dibayarkan
dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya ada yang di posisi kanan juga, kolom kanan juga, itu modal usaha ya. Modal itu biasanya bersumber dari beberapa sumber. Yang pertama bisa dari modal pinjaman ke bank gitu ya. Yang kedua modal sendiri. Yang ketiga itu sisa laba yang tidak dibagikan. Oke ya. Nah, ini modal. Terkait modal biasanya bersumber dari 3 hal ini. Selanjutnya fractional reserve banking ya. Itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh Federal Reserve atau Bank Indonesia kalau di kita, atau bank sentral gitu, untuk mengatur peredaran uang dari bank-bank yang ada di Indonesia dengan tujuan agar tidak terjadi kebangkrutan. Kemudian untuk mencegah terjadi kebangkrutan bank, maka bank itu tidak boleh menggunakan semua liabilitasnya untuk transaksi pinjaman. Jadi bank itu harus menyediakan fresh money ya. Jadi kalau misalkan ada nasabah yang ingin mengambil dananya, itu tersedia cukup. Oke, selanjutnya fungsi lain dari Bank Indonesia adalah untuk menjaga agar tidak terjadinya inflasi atau deflasi. Inflasi ini di mana posisi ditandai dengan misalkan harga-harga naik gitu ya, harga barang-barang naik dan sebagainya, kemudian nilai tukar turun, itu inflasi. Itu inflasi biasanya karena peredaran uang di masyarakat itu lebih tinggi ya gitu. Jadi sangat tinggi. Sebaliknya, atau misalkan deflasi itu ketika uang di masyarakat itu yang beredar sangat sedikit gitu. Mungkin kalau yang mengalami zaman sebelum 98 ya, saya juga mengalami. Jadi peredaran uang itu sangat sedikit gitu ya. Jadi orang itu hanya memiliki ya sekian, katakanlah misalkan sekian juta dan sebagainya gitu. Nah, beda dengan zaman sekarang, uang itu sangat banyak peredarannya di rumah, jadi masyarakatnya mempunyai rata-rata uang lebih banyak daripada dulu. Oke, nanti kalau misalkan terjadi deflasi, maka Bank Indonesia melakukan proses money creation, yaitu dia berupa pencetakan uang dengan menerbitkan obligasi negara. Jadi obligasinya diterbitkan, nanti masyarakat itu membeli obligasi tersebut, nah, dan otomatis uang dari masyarakat diberikan ke obligasi negara tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat fungsi dan kegiatan bank syariah. Oke, fungsi bank syariah bisa Anda lihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 tentang perbankan syariah. Ini silakan Anda amati, lihat tersendiri ya ke undang-undangnya. Pada dasarnya kegiatan utama bank syariah ini sama dengan seperti bank konvensional, namun menggunakan prinsip-prinsip syariah ya, sama-sama bertujuan untuk menarik uang dari masyarakat, kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat juga atau perusahaan yang membutuhkan modal usaha ya, seperti itu. Oke, baik, nanti kita lanjut video berikutnya.